Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat-ayat renungan kita saat ini mengenai karunia pelayanan, yaitu pelayanan kasih, pemberian materi kepada pihak lain. Melalui ayat-ayat ini, Rasul Paulus menyaksikan pelayanan kasih yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia kepada orang-orang kudus. Dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus mengumpulkan persembahan dari jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. Mereka telah memberikan persembahan walaupun mereka miskin, dan mereka memberikan melebihi apa yang diharapkan oleh Paulus. Persembahan mereka adalah pengorbanan. Sekalipun miskin, mereka tetap mau memberi. Kesaksian ini diberikan kepada jemaat di Korintus untuk mendorong mereka juga terlibat dalam pelayanan kasih yang sama. Mereka yang memiliki banyak karunia pelayanan didorong juga untuk memberi. Melaluinya, kita dapat belajar prinsip-prinsip dalam memberi atau melakukan pelayanan kasih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kasih atau pemberian harus dimulai dengan Tuhan. Apa motivasi kita dalam memberi persembahan? Apakah karena kelebihan uang? Atau saudara merasa buruk kalau tidak memberikan persembahan? Atau saudara merasa ini adalah suatu kewajiban? Motivasi yang benar adalah karena memberi adalah kasih karunia dari Tuhan. Dapatkah saudara lihat bahwa memberi adalah kasih karunia dari Tuhan? Pemberian orang percaya selalu dimulai dengan pekerjaan Tuhan dalam diri setiap orang percaya. Mereka menjadi seperti Yesus. Saat kita menjadi seperti Yesus, maka dengan bebas kita dapat memberikan persembahan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pelayanan kasih atau pemberian kita adalah buah dari sukacita dari Tuhan. Perhatikan bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin, tetapi mereka melimpah dengan sukacita. Orang yang melimpah dengan sukacita dari Tuhan akan membagi sukacita dengan orang lain. Sebagai hasilnya, mereka juga yang penuh dengan sukacita akan memberi perhatian dan dengan sukacita juga memberikan bantuan. Apakah saudara bertumbuh dalam sukacita Tuhan? Hal tersebut tidak secara otomatis datang. Kita harus dekat dengan Tuhan.
Pelayanan kasih atau pemberian kita adalah buah dari kasih kita kepada Tuhan. Pelayanan kasih tidak dimulai dengan memberikan uang, tetapi dengan memberikan diri kita sendiri kepada Allah. Perhatikan bahwa mereka dapat memberi dalam kemiskinan karena mereka terlebih dahulu memberikan diri mereka kepada Tuhan dan sesama. Perhatikan juga bahwa memberikan uang adalah hal kedua. Yang utama adalah memberikan diri kita kepada Allah. Dengan memberi diri kepada Allah, maka kita juga memberikan semua yang kita miliki kepadanya. Perhatikan hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, dan baru kemudian kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kasih atau pemberian berdasarkan pada kemurahan hati. Jemaat di Makedonia kaya dengan kemurahan. Kerinduan untuk membantu adalah kerinduan untuk memberkati. Dengan kemurahan hati, tidak ada motivasi yang lain. Pelayanan kasih seorang beriman itu dilakukan karena dia adalah agen Allah di dunia ini. Jemaat di Makedonia mendesak agar mereka dapat menjadi agen kasih karunia Allah di dunia ini. Nah, apakah saudara rindu menjadi agen kasih karunia Allah di dunia ini? Apakah saudara ingin melalui kehidupan saudara banyak orang mengalami kasih karunia Allah? Apakah saudara mau menjadi bagian dalam pelayanan kasih? Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah pelayanan kasih, dan mari kita mau menjadi bagian dari pelayanan kasih ini supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.